Halo generasi old timer, ketemu dengan saya Hendy Mardika. Saya adalah praktisi dari ilmu komputer, tapi tepatnya adalah dari generasi zaman old. Hari ini saya ingin bernostalgia dengan sistem operasi Tempoe dulu. Sistem operasi ini yang pertama kali saya kenal saat usia saya masih kelas 4 SD. Dikenalkan oleh ayah saya. Apakah itu? Tentunya sistem operasi yang banyak dipakai pada masa itu adalah DOS, Disk Operating System. Pada masa itu versi yang saya gunakan adalah versi 3.30. Namun ada bedanya dengan versi yang beredar di Indonesia ataupun di dunia pada umumnya, karena komputer pertama yang saya dikenalkan oleh ayah saya adalah bukan IBM kompatibel. Itu adalah arsitekturnya NEC, punyanya Jepang. Jadi disk operating systemnya itu khusus didesain untuk Jepang, untuk mensupport karakter-karakter tulisan Jepang. Dikarenakan pada masa itu uh, papa saya itu akan ditugaskan belajar ke Jepang di era zamannya Pak Harto dulu. Makanya beliau harus belajar komputer yang berbahasa Jepang sekaligus belajar bahasa Jepangnya. Karena waktu itu Jepang memiliki sistem operasi sendiri, walaupun itu dilisensikan oleh Microsoft dan IBM. Nah, untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang sistem operasi tersebut. Yang saya bahas di sini adalah saya ingin bernostalgia dengan DOS, terutama MS-DOS. Versi yang saya pakai adalah 6.22. Nah, berikut ini cara menginstalnya. Ayo kita coba. Karena komputer zaman old saya sudah pada tidak bisa nyala, saya gunakan virtual mesin saja. Oke. Langkah pertama untuk menginstal MS-DOS adalah kita siapkan image disknya, kemudian kita jalankan virtual mesin seperti biasanya, virtual box, terserah mau pakai yang mana. Yang jelas cari yang kompatibel dengan komputer generasi lama. Biasanya yang paling kompatibel itu punyanya Oracle, jadi virtual mesinnya Oracle, atau sering disebut dengan virtual box. Oke, saya mounting dulu. Nah, ini adalah starting up dari MS-DOS. Layar setupnya ini sangat menggugah kenangan masa lalu saat awal-awal saya belajar menginstal software dari sebuah komputer. Oke. Setelah muncul layar seperti ini, kita lanjutkan tekan enter saja. Karena hard disk yang digunakan masih baru dan itu harus diformat, kita pilih yang atas, configure and allocate disk space. Tekan enter, komputer akan restart dan proses formatting dari hard disk akan dimulai.
MS-DOS 6.22 ini belum support FAT32, jadi untuk kapasitas harddisk yang besar itu nggak semuanya akan terbaca, dan proses formatnya ya akan memakan waktu agak lama seperti barusan. Selanjutnya kita pilih tentang negara, jam, kita pastikan cocok. Untuk keyboard dan country saya pilih United States aja karena ini sangat kompatibel dengan keyboardnya Indonesia. Tekan enter. Lokasi di mana DOS akan terinstall, benar, saya enter saja dan saya letakkan di C. Tunggu proses instalasinya selesai. Nah, ini yang saya rindukan dari masa lalu. Ketika kita menginstal aplikasi dari disket, itu selalu nggak mungkin satu disket itu cukup, jadi harus ganti-ganti disket. Mungkin generasi zaman sekarang nggak tahu rupanya disket itu seperti apa. Saya sendiri tak cari kok nggak ketemu, punya saya sudah pada nggak kebaca lagi, drive-nya sudah nggak ada. Kalau sudah sampai pada proses ini, kita masukkan disket kedua. Kalau di hardware aslinya ya dibuka di disk drive-nya, diganti yang disk 2, lalu tekan enter. Proses instalasi berlanjut. Gitu seterusnya. Ketika diminta disk yang nomor 3 dan 4, maka akan kita ulang proses seperti tadi. Oh, ternyata DOS 6.22 itu hanya 3 disk. Oke, instalasinya selesai. Sekarang ada perintah untuk melepas disk dari floppy drive. Maka akan saya lepas dulu, kemudian tekan enter. Sekali lagi, maka komputer akan booting. Wah, hai mem. Inilah startup DOS yang mungkin kita generasi old sangat merindukan, mengenang masa-masa penggunaan DOS. Coba kita cek dulu versinya. Oh, salah. FAT. Oh, 6.22. Adapun perintah-perintah dasar MS-DOS yang sering kita gunakan adalah untuk membersihkan layar, itu CLS. Tekan enter, maka layar akan terhapus. Untuk melihat file, perintahnya adalah dir. Untuk lebih dalam tentang perintah-perintah MS-DOS akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk awal ini pemanasan tadi, video tentang bagaimana cara menginstal DOS di harddisk. Barangkali ada generasi old timer seperti saya yang masih ingin bernostalgia dengan masa lalu, tidak bisa lepas dari masa lalu. Selamat menikmati video-video dari saya. Yuk, salam old timer. Tetap sehat, tetap bahagia. Walaupun usia kita tidak muda lagi. Semangat.